Ingat tuh, setiap hari kita berjalan dengan Yesus. Ingat lagu yang lama, Walking with Jesus. Lagu itu lagu anak-anak dulu, tapi itu lagu bagus sekali. Walking with Jesus every day. Nah, kalau kita jalan bersama dengan Dia setiap hari, pernah saudara mengerti ilustrasi ini? Seandainya suatu hari ada di antara saudara orang Indonesia, tiba-tiba pernah ditelepon seorang yang namanya George Walker Bush, masih jadi presiden, bukan sudah turun. Cuma diajak nemani shopping 2 jam aja. Jalan dengan presiden Amerika Serikat 2 jam saja. Enggak tiap hari loh. Bukan lagu Walking with Jesus every day, bukan. 2 jam. Saya tanya kepada saudara, ada perubahan nggak dalam hidup orang itu? Nah, itu dia. Bukan cuma terkenal, ada perubahan dalam hidupnya. Walaupun cuma diajak jalan 2 jam, pasti dia berubah. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari, Yesus Tuhan kita adalah pencipta alam semesta. Bukan cuma pencipta langit dan bumi, the earth, tapi the universe. Dia adalah pencipta semua presiden di dunia ini. Masa nggak ada perubahan dalam hidup kita? Bisa ngerti pertanyaan ini? Maka itu penting sekali. Kekristenan kita, kita tahu ke arah mana kita berjalan. Determination, kesungguhan kita, keseriusan kita, tidak main-main berjalan dengan Bapa. Mari kita lihat Matius 16. Kiranya dengan kisah ini kita masing-masing akan memeriksa diri kita. Kira-kira kita sampai di mana? Matius 16 ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kita memang tidak tahu sudah berapa bulan atau setahun, kita belum tahu. Sejak mereka jadi murid-murid Tuhan Yesus sampai pada peristiwa hari itu, mereka tiba di daerah Kaisarea Filipi, itu sudah berapa bulan? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, sudah banyak mujizat yang mereka lihat dari Tuhan Yesus. Betul tidak? Sudah banyak peristiwa dan kejadian yang mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus sejak awal mereka menjadi murid. Pertanyaannya begini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus tanya pada dirinya sendiri. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu pengakuan mereka. Pertanyaan ini penting, ayat 15 buat kita semua. Maka itu berapa tahun kita jadi Kristen? Ini penting sekali. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara, pertama saya dibawa Roh Kudus untuk mempelajari ayat ini, saya itu heran. Sebuah pertanyaan yang sebetulnya nggak perlu ditanyakan dan nggak masuk akal. Selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, bukankah Tuhan Yesus tidak pernah menggantikan guru lain? Kita nggak pernah ketemu ada di ayat 4 Injil ini Yesus istirahat karena pusing, nggak ngajar. Ngerti? Contoh ini ada tidak? Enggak. Dia pun tidak pernah menggantikan guru lain untuk ngajar. Full seminggu penuh, 7 hari, 24 jam sehari, selalu bersama-sama, tidak ada hari yang kosong. Sampai hari Sabat saja kelas tetap buka, dan itu membuat orang-orang Farisi, imam-imam marah. Kamu nggak tahu diri, ini Sabat kamu masih ngajar. Masih ingat kisah-kisah itu? Mengapa Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu, aku ini siapa? Maka suatu hari, waktu itu saya belum menikah, saya dapat pelajaran dari Roh Kudus. Saudara, karena ketidakkonsistensian kita sebagai manusia yang sering bosan, sering lupa, sering apa lagi lah kita temukan dalam diri kita. Ternyata perlu setiap saat kita selalu menanyakan pada diri kita sendiri, hari ini menurut saya Yesus itu siapa? Bahkan waktu itu saya diajar termasuk yang sudah menikah. Saya belum menikah waktu saya dapat pelajaran dari Roh Kudus. Ternyata suami istri pun perlu menanyakan. Seorang istri perlu tanya pada dirinya sendiri setelah sekian lama menikah, dalam sekian bulan terakhir, tanya, buat kamu suamimu itu siapa? Begitu pula seorang suami
Tanya pada diri sendiri, menurut kamu istrimu itu siapa? Saya kaget, Roh Kudus mengajarkan itu, saudara. Karena pertanyaan itu akan memberitahukan kita posisi kita ada di mana. Bersama dengan orang yang kita tanyakan. Ngerti maksud ini, saudara? Saya percaya kalau saudara seorang pemilik perusahaan pun pasti akan ngecek. Sekalipun karyawan saudara cukup baik, wah sudahlah, ini karyawan andalan ini, hebat, bisa dipercaya. Tapi perlu toh kita sesekali berpikir, kira-kira bulan-bulan ini dia itu apa ya? Apakah dia akan terpikir untuk kerja di perusahaan lain? Boleh gak berpikir seperti itu seorang pemilik perusahaan? Apakah dia masih setia tidak di sini? Berapa tahun kita jadi Kristen? Gak usah tanya kemarin atau tahun yang lalu, hari ini. Buat saudara dan buat saya, Yesus itu siapa? Saudara percaya ada begitu banyak orang Kristen membuat Yesus tidak lebih daripada sebuah mesin ATM. Ngerti ilustrasi kata ini? Apa artinya? Ya, tempat butuh duit. Nggak lebih dari itu. Ada orang Kristen yang melihat Yesus sebagai lampu Aladin. Pokoknya perlu gosok aja, keluar nanti jinnya, dan minta apa jadi turuti. Buat saudara, Yesus siapa? 2 minggu yang lalu, salah seorang anak kami namanya Venis, tiba-tiba dia SMS ke beberapa orang. Dan nggak SMS saya. Nah, salah seorang di SMS itu, dia nelpon saya. Dia bilang, wah, anakmu SMS saya membuat saya sadar. Apa SMS-nya? Terus di forward ke saya. SMS-nya begini. Untuk mengetahui siapa yang jadi Tuhan antara kita dengan Tuhan Yesus, itu gampang. Sekarang berdoa minta sesuatu, lalu cek 10 hari kemudian. Di situ kita baru tahu Tuhan itu siapa, kita atau dia. Nangkap nggak maksudnya, saudara? Dan orang ini tepat dapat SMS itu karena dia lagi marah dengan Tuhan, karena doanya nggak terjawab. Nah, waktu dia lagi marah dengan Tuhan, dapat SMS begitu, dia sadar kalau itu Tuhannya siapa? Ya dia, karena dia marah-marah. Karena doanya nggak terjawab. Buat saudara, buat saya, siapa Yesus? Kalau kita sebagai anak, kita tanya pada diri kita, kalau aku anak, kira-kira bagi orang tuaku aku ini seperti apa? Betul? Supaya kita tahu sebagai anak apa yang diinginkan oleh orang tua kita, sampai di mana kita berjalan bersama dengan dia. Suami istri kita perlu menanyakan pada diri kita tentang pasangan kita. Menurut kamu, aku ini siapa? Saya percaya ada banyak hal yang kita bisa temukan dalam jawabannya itu. Tergantung di mana. Perhatikan jawabannya. Tergantung di mana posisi hati kita dan pikiran kita. Betul nggak? Coba saya ulangi lagi. Tergantung di mana posisi hati kita dan posisi pikiran kita. Orang sedang dendam pada seseorang, posisi hatinya sedang marah dendam pada seseorang. Menurut orang kayak gitu tuh Yesusnya ada di mana? Ayo jawab, Yesusnya siapa? Yesus itu siapa? Menurut orang lagi hatinya dendam, posisinya lagi dendam hatinya. Kira-kira gimana? Siapa bisa jawab? Ya, posisi hatinya lagi dendam. Lalu ditanya, kalau begini nih, menurut kamu Yesus itu siapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, gak usah ragu-ragu. Kira-kira orang yang dendam, posisi hati lagi dendam begitu. Kalau dia ditanya orang, menurut kamu Yesus itu siapa? Ayo, jawabannya, suruh minggir dulu dia. Aku mau balas dendam dulu pada orang itu. Betul? Begitu pola pikirannya. Kalau orang itu lagi mikir duit terus, posisi pikirannya di uang. Nah, kalau ditanya orang, menurut kamu Yesus itu siapa? Itu mesin ATM tadi itu. Karena pikirnya uang terus. Saudara, betapa perlunya kita menanyakan pada diri kita sendiri dalam posisi apapun juga. Yesus itu siapa buat kita hari ini? Suami istri perlu kita cek terus hubungan kita suami istri. Karena seringkali ada macam-macam tantangan, godaan, masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Dan hal-hal itu seringkali bisa menggoncangkan posisi kita, betul tidak? Bisa berubah, bisa. Maka itu selalu menanyakan. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus tanya kepada mereka, menurut kamu, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Di antara 12 itu, hanya Simon Petrus yang menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Tuhan
yang hidup. Kata Yesus kepadanya, hebat.